terancam hukuman berat FIFA. Terancam ya? Bahrain diprediksi akan mendapatkan sanksi dari FIFA jika menolak bermain di Indonesia. Negeri Mutiara Teluk ini bakal melanggar regulasi ketat dari induk sepak bola dunia ini. Pasal tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2 berpotensi menjerat Bahrain. Di dalam regulasi ini dijelaskan federasi yang absen dalam pertandingan akan didenda 700 juta rupiah. Jumlah sanksi ini bahkan bisa meningkat lebih besar sesuai kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Dalam pasal ini, denda tambahan bisa bernilai sekitar 178 juta rupiah. Keputusan FIFA ini juga bersifat mengikat, sehingga nggak bisa ditolak Bahrain. Sanksi berat ini sebelumnya pernah dialami oleh Timnas Indonesia pada 1957. Skuad Garuda menolak bertandang ke markas Israel pada gelaran kualifikasi Piala Dunia. PSSI menolak keras bertanding karena negara Zionis ini terus menjajah Palestina. Anehnya, Komite Eksekutif FIFA malah mendepak Timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Skuad Garuda bahkan juga harus menerima denda sebesar 89 juta rupiah. Ancaman hukuman FIFA yang mengintai Bahrain semakin disorot oleh media asing. Kanal berita asal Vietnam seperti Bongda 24H menyebut skuad Mutiara Teluk bersikap pengecut. Pada kenyataannya, FIFA pernah mengubah lokasi dari beberapa laga kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja keputusan itu pada umumnya berkaitan dengan keamanan dan hal politis. Jika FIFA menyetujui permintaan Bahrain, ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain. Tulis Bongda 24H. Media Malaysia seperti Stadium Astro juga menyoroti ketakutan Bahrain berlaga di Indonesia. BFA telah menginformasikan mengenai penghinaan yang dilontarkan supporter Indonesia. BFA pun melayangkan imbauan agar laga dimainkan di tempat netral. Tulis Stadium Astro. Bahkan Irak Football Pod juga heran dengan permintaan konyol yang diajukan oleh BFA. Media asal negeri 1001 malam ini merasa malu dengan keputusan aneh dari negara serumpunnya tersebut. Benar-benar lelucon. Bahrain gak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orangnya yang begitu cantik. Kerugian bagi Bahrain. Tulis Irak Football Pod. Dengan akal-akalan licik ini, akankah permintaan Bahrain dituruti AFC atau justru mendapat sanksi berat dari FIFA? Oke guys, saya ada terbaca di news ya, di news online Indonesia ya. Jadi dikatakan di sini Bahrain akan terkena sanksi dan terima hukuman berat sehingga 800 juta lebih ya. 800 juta lebih rupiah yang akan dikenakan kepada Bahrain. Malahan kita lihat di sini hukumannya itu bertindih ataupun double ya. Bukan sahaja daripada Bahrain untuk menolak bermain di Jakarta. Jika Bahrain tidak mahu main di Jakarta, akan dikena hukuman berat sehingga 800 juta lebih rupiah ya. Malahan juga Bahrain akan dikena sanksi kerana baru-baru ini kemarin Bahrain ketika bertemu dengan Jepang, iaitu supporter Bahrain menghalalkan iaitu lampu ataupun laser ke wajah pemain timnas Jepang. Jadi di situ pun Bahrain dikatakan akan terkena sanksi dan akan terkena hukuman juga daripada itu. Bermaknanya di sini Bahrain mendapat hukuman berganda ya. Pertama, hukuman daripada permintaan Bahrain untuk menukarkan lokasi ataupun laga di tempat yang netral di luar daripada Indonesia. Dan kedua lagi, katanya FIFA akan memberi sanksi ataupun hukuman berat kepada timnas Bahrain atas iaitu kekonyolan ataupun atas kelakuan supporter daripada Bahrain sendiri menunjukkan ataupun menghala lampu laser ke arah pemain Jepang. Ini bermaknanya Bahrain terpaksa menerima akibat. Itulah saya katakan di sini seperti yang judul saya ada tulis di hadapan. Saya katakan seperti senjata memakan tuan. Itulah Bahrain yang terjadi kepada Bahrain sekarang guys. Jadi mau nggak mau mereka sekarang, mereka harus terima, mereka harus bermain di Indonesia, di GBK. Karena Indonesia bukannya negara yang berperang, bukan negara yang sedang bergolak politiknya ya. Jadi tidak ada untuk Bahrain mengelak untuk bermain di GBK ataupun di Jakarta. Mereka harus bermain. Kalau pada pandangan jujur saya, kalau Bahrain tidak mau bermain di GBK ataupun di Jakarta, maka secara tidak langsungnya Indonesia, timnas Indonesia akan mendapat 3 poin secara gratis. Biarlah mereka nggak mau main, tetapi timnas Indonesia dapat poin 3
poin secara gratis. Bagaimana pandangan teman-teman? Setuju nggak? Oke, kita lanjut next video. Akhirnya Bahrain kena denda oleh FIFA. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda-tanda di sebelah, dipencet, di follow dong, sikat. Ya, Guys, sikat. kejadiannya ya. Bulan lalu, bulan September, Jepang bermain di kandang Bahrain dan menang 5-0. Tapi nggak mudah, guys. Karena di tengah-tengah pertandingan, pemain-pemain Jepang dikerjain oleh supporter Bahrain. Bahkan di awal pertandingan, ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan, para supporter Bahrain meniup peluit. Tanda tidak respek atas lagu kebangsaan negara lain. Lalu atas pelanggaran tersebut, mereka dihukum 91 juta rupiah untuk masing-masing pelanggaran. Jadi total denda yang mereka dapatkan adalah 183 juta rupiah. Memang dendanya tidak besar, tapi seenggaknya ada ketegasan dari FIFA bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat ditolerir. Semoga aja besok malam ketika Bahrain menjamu Indonesia tidak ada lagi hal-hal yang kayak gini nih. Kalau misalnya supporter Bahrain berani lagi kayak gini, kita tunggu aja guys. Perlawanan. Oke guys, kita lihat di sini ketika Bahrain bertemu Jepang, ada hukuman ganda yang diberikan oleh FIFA kepada Bahrain. Pertama, mereka menghalalkan itu laser ke wajah pemain Jepang. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka menghina lagu iaitu nasional Jepang dengan meniup peluit. Ini adalah salah satu hinaan kepada lagu kebangsaan kita, lagu nasional Jepang. Jadi bagi Jepang di sini mereka sangat marahlah dengan apa yang dilakukan oleh supporter-supporter daripada Bahrain ini. Maka di sini kita lihat FIFA turun tangan dan memberi sanksi kepada Bahrain dan memberi hukuman berganda sehingga 183 juta. Kalau 183 juta guys, kalau ditukar kepada wang Indonesia, ditukar kepada wang Malaysia jadi di sini tidak salah saya 50,000 ringgit. Banyak juga guys, 50,000 ringgit itu bukan sedikit bagi saya banyak tu Inilah kita lihat bagaimana jahatnya iaitu supporter Bahrain ini bukan saja jahat daripada supporternya, kita lihat wasitnya pun jahat, pemain-pemain player-playernya pun jahat. Jadi saya tidak tahu kenapa dia pemain daripada Arab ini, negara Arab ini benar-benar memalukan. Memalukan daripada wilayah mereka sendiri. Dan ini yang membuatkan Iraq katanya sangat malu dengan Bahrain. Sedangkan Bahrain itu negara serumpun mereka. Malahan maksudnya Bahrain itu adalah tetangga serumpun mereka. Mereka sangat malu dengan Bahrain kerana melakukan banyak perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang bodoh di dalam kualifikasi Piala Dunia untuk kali ini. Ini memberikan malu kepada negara-negara yang Arab di sana. Bagi saya pun memang sangat konyol lah apa yang dilakukan oleh Bahrain ini Oke, next. Mantap nih. Bahrain kena sanksi. Bahrain akan dicoret FIFA dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tolak main di kandang timnas Indonesia. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 5, ayat 2. Setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA. Nomor 16, ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Selain itu, Bahrain juga bisa gugur dari kualifikasi. Contohnya sudah ada 2 tim yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara. Bagaimana menurutmu, Bor? Komen di bawah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mantap! Seluruh pejabat dari Federasi Sepak Bola Bahrain langsung berkumpul dan menyatakan akan menolak dan juga melawan keputusan FIFA tersebut. Berani Bahkan mereka curiga Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bermain mata dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. بس ما حالفنا الحظ نفس ما قلتين يعني نقطة خارج أرضنا أفضل من ولا شيء. الحمد لله في المباراة الشانية لك. والله الكل ما قصر يعني مو بس أنا يعني إحنا نلعب كمجموعة والحمد لله رب العالمين هاي مجهودي ومجهود اللاعبين كلهم. إيش توعد الجماهير البحرينية في المباراة الجاية؟ إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. Seluruh pejabat dari kita lihat di sini ketika Bahrain mengajukan tidak mahu bermain di Jakarta untuk perlawanan yang kedua nanti di Indonesia. Kita lihat sini, mereka lupa yang Pak Erick itu boleh kita katakan sangat rapat
dengan Presiden FIFA ya. Jadi di sini Pak Erick sangat pintar sekali dan langsung ke Presiden FIFA. Ini yang membuatkan lagi berat untuk Bahrain ya apabila dilakukan oleh Pak Erick begitu. Itulah sebenarnya yang seperti saya katakan juga tidak perlu kita ajukan kepada FIFA AFC ya, karena AFC ini ada orangnya di dalam AFC itu, orang Bahrain sendiri. Lebih baik langsung ke FIFA, itu lebih bagus lagi ya. Jadi di situ FIFA boleh menilai mana yang benar, mana yang salah ya. Apa yang kita nampak di sini sekarang, Bahrain seperti sudah menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Tak tahulah menyesal ataupun tidak lah. Tetapi kita nampak di sini seperti yang dilakukan oleh Bahrain ini seperti perangkap ataupun jerat yang dipasang olehnya itu memakan mereka sendiri ya. Menangkap mereka sendiri, ataupun kita sebut senjata memakan tuan. Itulah yang terjadi kepada Bahrain sekarang ini dan mereka terkena sanksi oleh FIFA. Katanya mungkin akan dikenakan sehingga 800 juta lebih ya, 800 juta lebih rupiah akan dikenakan kepada iaitu Bahrain FA ya. Sangat bagi saya begini guys, kalau saya menjadi orang-orang manajemen di Bahrain tu saya rasa malu lah ya. Kita yang mahu memberi sanksi kepada timnas Indonesia, kita sendiri yang terkena sanksi oleh FIFA. Lucu guys, lucu. Breaking news guys, FIFA turun tangan hukum Bahrain jika menolak bermain melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. Mampus. Lagian Federasi Bahrain ini ada gila-gilanya kalau menurut aku guys. Cobalah kalian lihat, bisa-bisanya dia minta pertandingan kandang timnas Indonesia itu diadakan di luar Indonesia. Itu ininya akalnya kemana akalnya? Terus mereka berharap dengan mereka membuat statement seperti ini bakal di ACC. Oke lah kalau AFC karena presiden AFC-nya orang Bahrain juga. Oke lah, ya, mungkin lolos ya. Tapi kalau untuk FIFA, apakah FIFA juga ikut menyetujui permintaan yang nggak masuk akal seperti ini? Ya pasti ditolak lah oleh FIFA. Karena pastinya FIFA itu udah membuat peraturan tentang pertandingan home dan away. Dimana kalau misalnya Bahrain itu tidak mau datang ke Jakarta, otomatis timnas Indonesia menang WO guys dan langsung mendapatkan 3 poin. Aduh, buat Pak Gianni nih bisa nggak tim Bahrain itu langsung di-banned aja gitu? Terlalu banyak dramanya Pak. Aja. Udah drama di dalam lapangan. Kali ini federasinya juga ikut drama nih. Di-banned aja Pak, di-banned. Jadi gimana nih menurut kalian melihat berita ini? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka Okey guys, itulah seperti oleh kata Dana Fadila ini ya, daripada channel Dana Fadila ini, harus di-banned aja ya. Iaitu Bahrain FA ini ya. Berbagai-bagai kontroversial yang mereka lakukan, drama di lapangan, kemudian federasinya pun berdrama juga ya. Apa mereka ini mahukan secara otomatis lolos ke Piala Dunia? Ataupun mereka mau begitu? Mereka kerana saya lihat terlalu banyak drama sinetron yang mereka lakukan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh FIFA sekarang ini, saya setuju guys. Terus kasih sanksi, denda hukum berat kepada mereka agar mereka tidak melakukan perkara-perkara yang bodoh begini ya. Jika mereka, kita nampaklah, andai katalah kalau AFC ataupun FIFA menanggapi ataupun tanggapi apa yang mereka minta untuk berpindah di kandang luar daripada Republik Indonesia untuk di kandang natural katanya oleh Bahrain, nanti kita lihat pasukan-pasukan lain akan mengikut seperti itu ya. Jadi kita tidak mahu apa yang sudah diaturkan oleh FIFA itu kita ikut saja. Yang penting kita jangan bermain secara curang. Yang penting kita jangan membeli wasitnya. Main secara bagus, main secara netral, main secara aman. Aman-aman saja. Kalau kalah pun kita kalah secara bermaruah ya. Bukan kita menang secara bermaruah ataupun imbang secara bukannya kita kalah menang secara yang menipu ataupun imbang secara yang menipu. Kita harus menang secara yang bermaruah. Kalah pun harus kalah yang bermaruah juga. Itu yang sepatutnya yang kita harus lakukan di dalam sepak bola ini supaya walaupun negara kita tidak lolos pun ke Piala Dunia pun kita akan diingati yang kita ini jujur di dalam perlawanan. Bukannya kita diingati kerana tidak lolos ke Piala Dunia kerana kecurangan kita di dalam perlawanan. Lucu-lucu guys. Doa dari supporter timnas terkabulkan. Melalui berita yang beredar, FC dan FIFA menolak permintaan Bahrain main di luar Indonesia ketika mereka away nanti. Ya, keputusan yang tepat sebenarnya nggak harus ada yang dikhawatirkan. Karena memang ya wajar sebenarnya sih di sepak bola ya. Apa yang terjadi di sosial media itu
Cuman merekanya aja yang mentalnya nggak bagus sebenarnya. Sekarang, gimana tanggapan kalian ngeliat berita ini? Silahkan kalian komen di samping. Kalau Indonesia sudah bermain secara bagus, secara aman, guys, kita sangat puji timnas Indonesia, guys. Apa yang dikhawatiri sekarang ini, kita lihat Bahrain sekarang ini cuba untuk melobi FIFA sehabis-habisnya ya untuk mereka memujuk FIFA supaya setuju dengan permintaan mereka ya. Tetapi kita yakin AFC itu mungkin akan meluluskan mereka ataupun tanggapi apa yang mereka minta. Tetapi FIFA itu mustahil lah guys ya. Kerana FIFA itu kita harap mereka jujurlah juga ya. Kalau AFC, FIFA pun tidak jujur, siapa lagi yang kita harus percaya guys ya. Jika Bahrain tidak mau main di kandang Indonesia, ya nggak apa-apalah. Kasih 3 poin secara gratis teruslah kepada timnas Indonesia. Lagi untung ya guys. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat kontroversi antara timnas Indonesia dan Bahrain sepertinya semakin memanas setelah pertemuan pertama di Bahrain yang diwarnai oleh berbagai kontroversi dan terutamanya yang melibatkan wasit Ahmad Al-Kaf dan kini Federasi Sepak Bola Bahrain ataupun BFA meminta agar leg iaitu laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia tidak digelar di Jakarta melainkan di tempat yang netral. Kerana apa guys? Katanya permintaan ini diajukan oleh BFA dengan alasan keamanan. Mereka mengklaim bahawa kondisi di Jakarta tidak cukup aman untuk menggelar pertandingan tersebut. Namun, kita lihat apabila permintaan ini ditolak oleh FIFA dan kita lihat di situ juga BFA tetap menolak untuk bertandang ke Indonesia. Dan mereka akan dikenakan denda sebanyak iaitu 893 juta, 5 rupiah ya, jika Bahrain tetap tidak hadir untuk laga di Stadium Gelora Bung Karno GBK, dan maka total denda yang harus dibayar bisa mencapai angka yang sama guys. Dan pertandingan ini rencananya akan digelar pada Maret 2025 sebagai bahagian daripada kualifikasi menuju ke Piala Dunia 2026. Namun pengumuman Bahrain yang menolak untuk melakoni laga tandang ke Jakarta menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari para penggemar sepak bola guys. Jadi meskipun BFA menyatakan alasan keamanan sebagai penyebab penolakan ini, banyak yang berpendapat bahawa alasan sebenarnya adalah kekuatan timnas Indonesia di kandang sendiri di GBK telah lama dikenal sebagai benteng yang sulit ditembus bagi tim lawan. Jadi supporter Indonesia terkenal dengan atmosfer luar biasa yang mereka ciptakan di stadion dan memberi dukungan penuh bagi para pemain-pemainnya. Itu yang ditakutkan oleh Bahrain sebenarnya, bukan takut pada keamanan di Indonesia itu. Dan apa yang kita nampak lagi dengan catatan positif timnas Indonesia saat bermain di kandang, tak heran jika banyak yang berpendapat bahawa Bahrain merasa khawatir dengan tantangan berat yang menanti mereka di Jakarta, dan kemenangan bagi Indonesia dalam laga ini akan memperkuat posisi mereka itu dalam perjalanan menuju ke Piala Dunia 2026. Dan tentu saja keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang merasa Bahrain mencoba menghindari atmosfer GBK yang iaitu kita sebut intimidatif ya, dan itulah yang sebenarnya ditakutkan oleh Bahrain. Dan bagaimana menurut kalian guys? Apakah Bahrain benar-benar khawatir soal keamanan ataupun mereka takut menghadapi timnas Indonesia di Jakarta? Sila tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Guys, bagaimana? Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.